Ah, penjara bagi seekor burung kecil. Di balik jeruji yang dingin, seekor burung kecil menatap langit. Sayapnya masih utuh, namun kebebasannya telah dirampas. Ia masih mampu bernyanyi, tetapi lagu itu bukan lagi tentang bahagia, melainkan tentang rindu pada angin yang pernah membawanya terbang. Dulu ia mengenal luasnya dunia, menyentuh awan dengan kepakan kecil, hinggap di dahan tanpa rasa takut, dan pulang ketika matahari mulai tenggelam. Kini ruangnya hanya sebatas sangkar, langit berubah menjadi atap besi, dan jalan pulang menjadi kenangan yang perlahan memudar dalam sunyi. Manusia mungkin menyebutnya rumah karena di dalamnya ada makanan dan air, tetapi bagi seekor burung kecil, rumah tanpa kebebasan adalah penjara yang paling sunyi. Ia tak meminta istana, tak meminta emas atau kemewahan. Ia hanya ingin membuka sayap dan kembali menjadi dirinya sendiri. Sebab terkadang yang paling menyakitkan bukan luka di tubuh, melainkan ketika seseorang memiliki sayap namun tak diberi kesempatan untuk terbang. Dan setiap pagi ketika matahari menyentuh jeruji sangkar, burung kecil itu tetap menatap langit, seolah berkata, "Aku mungkin masih di sini, tetapi jiwaku tetap milik langit. Aku mungkin masih di sini, tetapi jiwaku tetap milik langit." Aku mungkin masih di sini, tetapi jiwaku tetap milik langit. Aku membangun sebuah kerajaan, bukan dari batu dan emas, bukan dari pedang dan mahkota, melainkan dari sesuatu yang tak dapat disentuh tangan. Sebuah ide di sana, pikiran adalah istana, imajinasi adalah taman, dan keberanian menjadi gerbang yang tak mudah ditembus ketakutan. Tak ada tembok yang terlalu tinggi, sebab siapapun boleh bermimpi. Tak ada penjaga yang mengusir harapan, sebab setiap gagasan berhak menemukan jalannya. Aku pernah dianggap gila karena membangun sesuatu yang belum terlihat. Mereka bertanya, di mana kerajaannya? Aku hanya tersenyum di dalam kepalaku, dan suatu hari nanti akan berdiri di hadapan kalian. Sebab semua yang besar pernah bermula dari sesuatu yang hanya terlihat oleh satu orang. Sebuah rumah pernah menjadi gambar, sebuah kota pernah menjadi angan, sebuah penemuan pernah menjadi pertanyaan, dan sebuah perubahan pernah dimulai dari seseorang yang berani berkata, "Bagaimana jika kita mencoba?" Maka aku terus membangun. Satu gagasan menjadi fondasi, satu keberanian menjadi tiang, satu kegagalan menjadi pelajaran, dan 1000 mimpi menjadi langit. Di atas kerajaan itu, aku tidak membutuhkan mahkota untuk menjadi raja di dalamnya. Aku hanya membutuhkan keberanian untuk mempertahankan apa yang ku percaya. Karena kerajaan terbesar bukanlah kerajaan yang memiliki paling banyak tanah dan harta. Kerajaan terbesar adalah ketika seseorang mampu menguasai ketakutannya sendiri. Dan jika suatu hari kerajaan ini benar-benar runtuh, aku tidak akan takut. Sebab selama masih ada satu pikiran yang mampu melahirkan ide, kerajaan itu akan kembali berdiri. Mungkin bukan di tempat yang sama, mungkin bukan dengan bentuk yang sama, namun ia akan tumbuh kembali dari satu pikiran
menjadi sebuah perubahan. Dari satu pikiran menjadi satu gagasan. Dari satu gagasan menjadi sebuah perubahan. Itulah kerajaanku, tidak dibangun di atas tanah, melainkan di atas ide. Dan selama aku masih mampu berpikir, kerajaan itu tidak akan pernah benar-benar runtuh. Dulu di sudut ruangan tergantung sebuah kotak sederhana, bertuliskan kata penuh harapan, siapa kotak saran untuk perubahan. Rakyat menulis keluhan tentang jalan yang berlubang, tentang harga yang semakin tinggi, tentang suara yang tak kunjung didengar. Kertas demi kertas dimasukkan dengan harapan ada yang membaca, ada yang peduli, ada yang berani memperbaiki keadaan. Namun waktu berjalan perlahan, kotak itu masih tetap di sana, hanya tulisan yang berubah. Kotak amal. Saran-saran rakyat menghilang, digantikan lembar uang dan recehan. Seolah nasib orang kecil harus diselesaikan dengan belas kasihan. Padahal rakyat tak meminta sedekah, mereka hanya meminta keadilan. Tak meminta dikasihani, hanya ingin didengarkan. Kotak saran seharusnya menjadi jembatan, bukan tempat menyimpan suara yang dilupakan. Sebab setiap tulisan di dalamnya adalah jeritan kecil dari mereka yang berharap perubahan. Jika suara rakyat hanya berakhir di kotak, jangan salahkan mereka ketika kehilangan percaya. Karena sebuah bangsa tak akan maju hanya dengan meminta rakyat bersabar. Hey! Kotak saran bukan kotak amal, suara rakyat bukan sedekah. Harapan bukan sesuatu yang harus mengemis. Dengarkanlah sebelum mereka diam, perbaikilah sebelum mereka menyerah. Sebab ketika rakyat berhenti bersuara, bukan berarti semuanya baik-baik saja. Mungkin mereka hanya sudah lelah berharap pada pintu yang tak pernah terbuka. Jalan kotak amal. Saran-saran rakyat menghilang, digantikan lembaran uang dan recehan. Seolah nasib orang kecil harus diselesaikan dengan belas kasihan. Padahal rakyat tak meminta sedekah, mereka hanya meminta keadilan. Tak meminta dikasihani, hanya ingin didengarkan. Saran rakyat menghilang, digantikan lembaran uang dan recehan. Seolah nasib orang kecil harus diselesaikan dengan belas kasihan. Padahal rakyat tak meminta sedekah, mereka hanya meminta keadilan. Tak meminta dikasihani, hanya ingin didengarkan. Pengembala ternak bukan sutradara, aku bukan sutradara yang mengatur jalan cerita. Bukan pula penguasa yang menentukan akhir sebuah drama. Aku hanya pengembala ternak, berjalan di antara debu dan rumput, menjaga mereka yang dipercayakan dengan kesabaran yang tak pernah surut. Tak ada lampu sorot di padang, tak ada kamera yang mengejar langkah, hanya matahari, angin dan perjalanan, serta tanggung jawab yang kupikul tanpa keluh kesah. Aku tak memilih siapa yang datang, tak memaksa siapa yang harus pergi. Tugasku hanya menjaga kawanan agar tetap selamat sampai kembali. Sutradara mungkin punya skenario, tetapi hidup tak selalu bisa diarahkan. Sebab manusia punya kehendak
dan takdir punya jalan yang tak terduga. Biarlah aku menjadi pengembala, bukan sutradara kehidupan, karena aku belajar dari perjalanan. Yang terpenting bukan mengatur semua, melainkan menjaga apa yang ada dengan hati dan ketulusan. Dengan hati dan ketulusan. Jika suatu hari kawanan berpencar, aku tak akan menyalakan angin. Aku akan terus berjalan, memanggil mereka dengan sabar. Sebab pengembala bukan pemilik jalan, bukan pula penguasa masa depan. Ia hanya seseorang yang memilih bertahan, menjaga amanah sampai perjalanan benar-benar selesai. Malam telah turun perlahan, jalan kampung mulai sepi. Lampu-lampu rumah menyala redup, namun ada mata yang belum terpejam. Di pos ronda duduk seorang hansip dengan seragam sederhana dan senter tua, menjaga gang dari ujung ke ujung demi memastikan warga tidur dengan tenang. Tak jauh dari sana berdiri seorang satpam di depan gedung, menahan dingin malam dan rasa kantuk, menjaga pintu yang dipercayakan kepadanya. Mereka berbeda tempat bertugas, berbeda seragam dan tanggung jawab, namun memiliki satu kesamaan: menjaga ketika orang lain sedang beristirahat. Mendengar suara mabuk, mengetah angka orang yang pulang larut. Mengetahui rumah mana yang lampunya menyala dan kapan kampung mulai benar-benar sunyi. Satpam berdiri di gerbang, memeriksa kendaraan yang keluar masuk, menyapa orang yang datang dan memastikan tempat yang dijaganya tetap aman. Kadang orang melewati mereka tanpa pernah bertanya apakah mereka lelah. Kadang keberadaan mereka baru terasa ketika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Padahal di balik seragam itu ada manusia yang juga punya keluarga. Ada anak yang menunggu kepulangannya, ada rumah yang membutuhkan nafkahnya. Hansip dan satpam mungkin bukan orang yang sering dipuji, namun mereka adalah penjaga yang bekerja dalam diam. Ketika hujan turun, mereka tetap berjaga. Ketika malam semakin dingin, mereka tetap bertahan. Ketika rasa kantuk datang, mereka melawan demi sebuah tanggung jawab. Mereka tidak menjaga dunia, tetapi menjaga bagian kecil dari dunia yang dipercayakan kepada mereka. Hansip menjaga kampung, satpam menjaga lingkungan. Keduanya menjaga rasa aman agar orang lain bisa tidur dengan tenang. Hansip menjaga kampung, satpam menjaga lingkungan. Keduanya menjaga rasa aman agar orang lain bisa tidur dengan tenang. Maka jangan hanya melihat seragamnya, lihatlah pengorbanan di baliknya. Sebab terkadang pahlawan bukan mereka yang berdiri di atas panggung, melainkan mereka yang berdiri di pos penjagaan ketika seluruh dunia sedang terlelap. Menjaga kampung, menjaga lingkungan. Keduanya menjaga rasa aman agar orang lain bisa tidur dengan tenang. Menjaga kampung, menjaga lingkungan. Keduanya menjaga rasa aman agar orang lain bisa tidur dengan tenang. Rajaku bukan cuma milikmu saja. Rajaku bukan cuma milikmu saja, bukan milik segelintir tangan yang merasa paling berhak menentukan arah, bukan milik mereka yang berdiri di atas penderitaan orang lain. Rajaku adalah milik semua, milik mereka yang bekerja sejak pagi, milik petani yang mencium tanah, milik nelayan yang melawan ombak, milik guru yang menyalakan cahaya ilmu. Rajaku adalah milik rakyat, milik suara yang kadang
kadang tak terdengar. Milik mereka yang sederhana, namun tetap mencintai tanah tempat berpijak. Jangan kau kurung rajaku di balik kepentingan dan kekuasaan. Jangan kau jadikan mahkotanya sebagai alasan untuk menguasai sesama. Seorang raja bukan hanya tentang mahkota, bukan tentang singgasana yang tinggi, tetapi tentang amanah untuk melindungi mereka yang mempercayakan masa depan kepadanya. Jika rajaku benar-benar milik kita, maka dengarkan suara kami. Jika mahkota adalah amannya, jangan biarkan rakyat kehilangan harapan. Rajaku bukan cuma milikmu saja, ia adalah bagian dari cerita kita, tentang tanah yang kita cintai, tentang rakyat yang ingin hidup damai, tentang masa depan yang ingin kita wariskan. Maka jangan rebut rajaku dengan keserakahan dan kepentingan. Biarkan ia menjadi milik bersama, berdiri di tengah rakyat, bukan jauh di atas mereka. Rajaku bukan cuma milikmu saja, rajaku adalah milik kita semua. Dan selama rakyat masih berdiri, suara mereka akan tetap menjadi bagian dari mahkota negeri ini. Rajaku bukan cuma milikmu saja, rajaku adalah milik kita semua. Dan selama rakyat masih berdiri, suara mereka akan tetap menjadi bagian dari mahkota negeri ini. Bagian dari mahkota negeri ini.